大家吉祥，阿弥陀佛。声音大一点。Nah, sebelum kita mulai nianfo, kita akan menjelaskan sedikit tentang Pakuan Caijie ini. Setiap kali kita ada nianfo Pakuan Caijie啊，每一次都来参加的，请举手，coba. Setiap kali, kalau kita ada retreat, nianfo, terus ada Pakuan Caijie的, coba angkat tangan. Oh, nah berarti saya harus memberikan sedikit penjelasan dulu. Yang hari ini受Pakuan Caijie的，请举手。那banyak ya. 那首先呢，我先给大家祝福一下， memberikan sedikit selamat， 因为在这个末法时代，一个人真要发愿发心，受持这个Pakuan Caijie的很少的。Jadi artinya di zaman yang penuh dengan kekeruan, kemerosotan, godaan, seseorang itu memiliki tekad untuk menjalankan astasila itu bisa dikatakan sangat sedikit. Benar-benar menjalankan loh ya. 真正的修行的很少的. Ada orang hanya sekedar menerima, mendengar bahwa astasila itu karmanya baik besar, berkahnya besar. Dia cuma hanya menerima, 但是没有真正的去做。所以在这个末法时代很少, sangat sedikit. Seperti misalnya para guru mengatakan, 现在念佛的人多，1万当中啊，要找1、2个往生的人啊，很难。Seperti sekarang orang praktek praktisi Sukawati, orang yang praktek nianfo ini banyak sekali. Hampir di setiap negeri itu ada. Tetapi yang benar-benar yang mereka berhasil, setelah dia selesai menjalankan kehidupan tugasnya di dunia ini, menitis di tanah suci Sukawati itu, dari di antara 10.000 orang, untuk menemukan 1 sampai 2 orang aja susah, 很难。为什么呢？没有真修，没有真念。Jadi hari ini biasanya kami sebagai biku, setelah selesai memberikan astasila kepada mereka, maka kita akan selalu mengingatkan, 互相提醒，这一生能够得人生，又能够闻到佛法，在佛法当中又闻到净土，说明啊，你那个善跟福德啊，非常的深厚啊。Artinya bahwa dalam kehidupan ini, kata Buddha, sangat sulit bagi seseorang itu terlahir sebagai manusia, sangat sukar. Dalam kesukaran itu, kita bisa mendengarkan Dhamma Agung, itu lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi ketika kita mendengarkan Dhamma Agung, dan Dhamma Agung itu mengajarkan tentang Sukawati, itu lebih sukar lagi. Nah, 今生我们得到了， kali ini kita sudah memperoleh. Nah, 如果我们不珍惜啊这个因缘呢，那我们要等到什么时候呢？来世 sangat susah. Siapa yang bisa menjamin? 佛陀有讲过一句话，过去啊，dulu Buddha lagi
在Anathapindika di Kialoa lagi jalan. Waktu lagi jalan tiba-tiba释迦牟尼佛mengambil segumpuk tanah dari tanah. Habis itu 释迦牟尼又把这个泥土撒在这个地上， dia mengembalikan tanah itu. Ananda 尊者呢就问佛陀佛陀你这个动作是什么意思呢？ Artinya Buddha kamu lagi bante Buddha lagi melakukan ini tujuannya apa? Ada pesan dhamma apa? 佛陀讲得人身就像好像泥土在我的指甲里面的，失去的人生就好像这沙泥土撒在地上的。 Jadi artinya orang yang bisa terlahir sebagai manusia kembali itu seperti tanah yang ada kerikil yang ada dalam kuku saya ini. Mereka yang kehilangan untuk terlahir kembali sebagai manusia itu seperti tanah yang saya kembalikan kepada tanah itu sendiri. 这么难所以我们一定要珍惜所以佛陀就告诉阿难尊者，dia memberitahukan kepada Ananda, orang yang kehilangan sebagai manusia itu seperti pasir yang ada di sungai Gangga. Anda bayangkan aja, pasir yang ada di sungai Gangga India itu berapa miliar, berapa banyak. Itulah seperti manusia kehilangan kesempatan. Artinya mereka setelah menjadi manusia, apakah dia bisa menjamin sebagai manusia kembali? Itu sangat sukar untuk dijamin. Tetapi ketika seseorang itu meninggalkan dunia ini, 当他离开这个世间呢，他堕在三恶道，就如同沙子 seperti pasir di sungai Gangga. Itu yang kata Buddha. 所以这一生我们能够得到人生闻到佛法，我们要好好珍惜。 Hidup itu anicca, 人生无常无常什么时候能够到临，我们真的不知道Jadi anicca itu kapan datang, kapan tiba, kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang bisa memprediksi itu besok adalah kematian kita, nggak bisa. Kecuali dia adalah orang suci. 所以趁我们能够有一口气， masih ada napas, maka kita harus memperkuat kita punya kebaikan. Nah, kebaikan kita adalah salah satu yang paling besar itu adalah apa? 就是受这个八关斋戒，很大。Ya, jadi saudara-saudara sedharma, inilah yang saya maksud, 一个道场真正要修行的人已经很少。Seseorang yang ada di wihara, wihara itu kalau ada umat yang benar-benar ingin melatih diri menjaga sila, itu sudah sangat sedikit, 很少，所以称为末法时代。disebut dengan zaman sudah mulai dengan akhir zaman， 末法时代jadi 你们能够发愿受八关斋戒， itu suatu berkah yang sangat besar。 那八关斋戒的功德有多大呢？很大，太大了。Makanya di dalam Yao Si Jing Yao Si Jing tahu kan? Baisaja Guru Sutta， 你们有没有读过药师经的？ ada kan？ 也听过的呢？ 也有那药师经里面药师佛有讲一句话Baisaja Guru pernah di dalam sutta itu dia mengatakan begini, bila ada orang sakit, seseorang itu melaksanakan astasila untuknya selama 7 hari 7 malam. Ingat loh ya, 7 hari 7 malam. Seseorang itu menjalankan astasila itu, maka salah satu penderitaan misalnya karena sakitnya sering mengalami penderitaan, maka orang tersebut dengan kebajikan yang diperoleh, maka orang itu akan tersembuhkan. 这个是在药师经讲的讲得很清楚。
Makanya di dalam Yao Si Jing itu banyak orang salah kaprah. Orang kalau ke wihara itu拜药师佛，拜一拜，希望能够身体健康、长寿、长命，消灾延寿。Tapi satu sisi dia tidak menjalankan apa yang telah dinasihatin oleh Bayi Saja Guru, yang nggak bisa, nggak connect. Sehingga orang kan salah paham ajaran Buddha itu ajaran yang tidak benar. Oh, mengatakan begini, padahal 其实他自己没有把经典里面所教诲的落实在生活，你怎么能够得到利益呢？不可能啊！所以你要修啊，你要听，你要做，你才能够得到利益啊！你只能爱呀。Orang bilang, kayak satu contoh lah ya, misalnya satu contoh. Ada orang suka berbuat baik. Saya ingin berbuat baik, 我想做好事，但是aku tidak mau menjalankan sila， 是不是福报都是一样的？那不一样的啊。Bila berbuat baik tanpa menerima sila, maka buah kebajikan hanya terhasilkan ketika kebaikan itu terlaksana. 他做布施的时候啊，他得到这个的功德，将来种什么因，他就会得到什么样的果报。Namun mereka yang menerima sila, selama silanya itu terjaga saja， 就是说今天你们受这个八关斋戒，呀，就算今天sehari semalam。Bahkan ketika tidur, kebajikan luar biasa itu akan terus menerus terhasilkan. Dan kebajikan tanpa henti, inilah yang menyebabkan orang yang telah menerima dan menjaga sila melalui silsilah Buddhis akan lebih mencapai kebudaannya itu lebih cepat. 你今天你能够受八关斋戒， terus 加上你就喜欢布施， 就算你在睡觉，你没有做什么事哦， anggap saja kamu tidak melakukan apapun, hanya karena dalam kita lagi tidur, 我们在睡觉。 你那个功德啊，不停的一直在发呀， dia terus berbuah di situ. Itulah perbedaannya. Orang yang menjalankan sila dengan kebajikan dengan orang yang berbuat baik tidak berdasarkan sila. Itu satu perbedaan. 这个区别的知道。所以你今天受八关斋戒了，你好好去受， Anda menerima dengan baik. 就说你晚上nanti睡觉了， 你那个功德啊， 都会不停的。 你想一想， 这么大的功德， 你为什么不去做呢？ 为什么不去修呢？ Cuma sehari semalam aja itu. Makanya oleh karena itu saudara-saudara sedharma, 这个佛陀讲的是很清楚的， sangat jelas. Nah, kenapa orang kalau berbuat baik itu tanpa sila, dia kadang-kadang berbuat baik itu bisa menyimpang, 他会走偏了。 Dia bisa seperti itu. Ada orang kan, kayak seperti misalnya Su pernah mendengar cerita, ada seorang umat, dia membuka bandar judi. Dia membuka bandar judi. Orang bandar judi itu nggak ada yang rugi, nggak ada yang kalah. Dia setiap hari hanya menang duit. Uang yang masuk ke kantongnya itu luar biasa banyaknya. Seperti di Singapura misalnya, ada seorang pengusaha, malamnya masuk, besok paginya satu gedung building itu hilang. Hanya satu malam loh. Satu building itu hilang. 不久以后啊，就自杀了。 Di Singapura itu. Malam dia masuk kasino, besok pagi satu building hilang. Bayangkan aja di Singapura, nggak usah bilang satu building. Satu rumah aja itu mahalnya minta ampun loh. Ini satu building loh. Hilang kan. Nah, ini ada satu orang, ini buka bandar judi. Dia dapatnya banyak uang. Uangnya banyak sekali itu. Nah, supaya mengurangi dosa kan. Mengurangi dosa gitu. Hasil dari bandar judi itu dia donasikan ke rumah-rumah ibadah. Ke rumah ibadah dia donasi. Tujuannya cuma satu. 希望什么? 希望 nanti dosanya nggak banyak.
希望dia jangan sampai gimana？你们讲一讲，他的所得到的布施，真的来生能够得人生吗？不可能的。就算他将来 OK 了，因为他的布施，起码将来会都在畜生道，在畜生道享受的。Recording in progress. 所以baik dan sila itu harus berbarengan. Ada lagi orang berbuat baik itu, misalnya kayak kemarin saya ketemu ada satu umat. Dia ini bisnis wallet di Jawa. Besar sekali walletnya itu. Ekspor kemana? Ke China. Dia ketemu kita sebuah, saya ingin dana ini. Supaya nanti katanya kalau wallet itu buat keluarga nanti anak cucu nggak bagus. Ya kan? Jadi ini saya donasikan, ini loh ya. Nanti di wihara itu, nanti di rumah ibadah yang lain. Dia melakukan itu. Supaya nanti jangan sampai karma buruk itu menimpa keluarganya, anak-anaknya, dirinya semuanya. Sehingga dia menggunakan hasil keuntungan itu melakukan kebaikan. Anda coba bayangkan ya. Anda sudah tahu bahwa akibat dari itu, kamu masih saja melakukan itu. Terus dengan menggunakan materi yang kamu miliki agar menutupi karma-karma buruk itu, jangan sampai karma buruk itu berbuah. Ni想一想, apakah itu mungkin terjadi? Enggak. 你种什么因就会有什么样的果报，每一个人都跑不了的。Makanya kenapa dalam Yao Sifo itu mengatakan, ika人menjalankan astasila itu, kebajikannya begitu besar. Ketika seseorang itu mengalami kondisi fisik yang kurang sehat, mengalami satu kondisi akibat dari karma-karma masa lalunya, sehingga dia mengalami penderitaan yang begitu luar biasa dahsyatnya, maka saya ingin menyatakan, bertekad menjalankan astasila ini, 7 日7夜 7 hari 7 malam. 你把这个功德回向，把你的累劫的冤亲债主，有时候这个病啊，会影响好转，甚至于可能kata ya saja guru, sakitnya akan tersembuhkan. Itu yang terjadi. Nah, 你要相信啊。kayak dulu ya, 师父给大家讲一个故事呀。100 tahun ketika Buddha wafat atau mangkat, Mahaparinibbana, ada seorang ibu, dia kehilangan suaminya, 她的先生已经往生了，她有2个儿子，一个男一个女，然后呢，她很支持啊，她的儿女啊去出家， jadi putra putrinya ini sangat bakti dan sangat nurut apa yang dinasihatin orang tuanya, itu ibunya sendiri. Akhirnya 他的儿女呢去出家，真的去出家。那有一天呢，他的这个母亲呢，生了一个病，很严重，很严重。penyakit apa? Kanker kulit. Dia penyakit kanker kulit. Jadi 很痛苦啊。 Dan dia merasa bahwa hidupnya itu tidak akan lama lagi. 所以说他的寿命已经很短了，所以他邀请他的朋友、他的亲戚，把他的儿女呢叫回来。Jadi memohon supaya mereka memanggil anak-anaknya yang sekarang jadi biku itu bisa balik untuk melihat supaya sebagai istilahnya apa ya? Sebelum saya meninggal, saya ingin melihat putra-putriku. Nah, setelah sampai di sana, ternyata yang ada bikuninya, yaitu putrinya. Putrinya 就赶紧回来咯，去见他的母亲。那母亲见到之后呢，他就问了：“你的哥哥在哪里？”啊，你的哥哥在哪里？ Kakak kamu ada di mana？ 那 他的妹妹啊，这个女儿啊， habis itu dia balik, dia cari ketemu 他的哥哥， 他哥哥呢在闭关修行。 Jadi semenjak dia itu menjadi biku, dia benar-benar si修行. Terus dia memegang sila. Salah satunya adalah apa?
Dia tidak melirik apapun itu. Wanita, harta, segala kekuasaan, kedudukan. Dia tidak melirik itu. Sehingga matanya, sehingga batinnya itu terjaga. Dan dalam waktu singkat ini saya tidak bisa kemana-mana. Karena saya harus ada dalam pengasingan. Nah, bagaimana ini terjadi? Makanya anak putranya yang jadi biku itu, dia memberitahukan kepada anaknya, sampaikan kepada ibu, saya menjaga mataku, saya tidak pernah melirik seorang apapun dengan nafsu keinginan. Semoga dengan karma baik dan penjagaan silaku ini dapat menetralisir semua karma buruk ibu. Sehingga ibu dapat pulih seperti sedia kala. Selain itu, ia juga meminta agar adiknya membantu mewakilinya memegang bagian tubuh ibunya yang sedang sakit. Jadi dia nggak bisa pulang, walaupun ibunya itu sudah masuk dalam kondisi tragis. Nah, dia berpesan kepada adiknya. Nah, ibunya berkata, kenapa Mahamitra itu tidak pulang? Mahamitra itu adalah anak putranya. Setelah dia menjadi biksu, namanya Tayo. Pengyu de Yo, Tayo. Kalau diterjemahkan namanya Mahamitra. Jadi Mahamitra ini berkata, ibu biksu Mahamitra menyatakan selama ia menjadi biksu senantiasa teguh menjaga sila. Ia menjaga matanya tidak dengan nafsu keinginan melirik seorang wanita pun. Dengan kebenaran ini semoga karma burukmu ternetralkan. Begitu selesai berkata, ibunya merasa semua kesakitan itu menghilang. Dan setelah itu sang bisu ini mengusap tubuh dari orang tuanya. Setelah sang ibu itu sembuh, sangat terharu. Dia segera berlutut dan berkata, bila Buddha itu masih berada di dunia ini, pastilah Buddha akan mengusap kepala anakku dan memujinya sebagai murid Buddha yang terbaik. 尊敬的诸位同修大德，这个是真实的一个故事。您今天能够受持八关斋戒，Anda bisa menjalankan astasila. Walaupun orang yang kamu kenal sakit itu, orang yang saudara kamu, suamimu, istrimu, atau siapapun itu, dengan kebajikan yang kamu lakukan pada hari ini, 今天所做的功德，你用这种心，你跟他讲，我把我的功德通通回向给你，希望你的病能够痊愈。这种的功德，他能够得到利益的嘞。Ini在药师佛里面讲的啊，di dalam Sutta Bhaisajya Guru itu dikatakan sangat jelas. 所以 maka oleh karena itu, 今天啊 bisa menerima astasila ini, 好好去受，好好去修。Nah, seperti dalam astasila hari ini saya dikatakan berjanji berusaha tidak membunuh, 不杀生，不偷盗， tidak mengambil sesuatu yang bukan milik saya, 不淫欲， 不淫欲 itu berbeda dengan 不邪淫， tidak melakukan hubungan suami istri, 不虚诳语， 不虚诳语 itu jangan berbicara sesuatu yang pertama tidak benar, berbicara dengan tutur kata yang kasar, berbicara yang sembrono, bersifat lidah dua mengadu domba. 不虚诳语 itu terbagi 4. Tidak berbicara sembrono, tidak berlidah dua, tidak bertutur kata kasar, dan 3 suka berbohong. Itu 4 namanya 不虚诳语。不饮猪酒, tidak memabuk-mabukan. 我们在这边受八关斋戒,佛堂kan tidak menyiapkan itu. Yuk, habis nanti siang kita minum whisky. Kan nggak ada kan. 所以我们受这个八关斋戒呀，理想是最好的。paling bagus， 我们哪有时间去讲话呢？我们哪有时间去搞这些淫欲呢？我们哪有时间去搞偷盗呢？哪有时间去杀生呢？ Nah, jadi 不饮猪酒 itu bukan hanya minuman-minuman keras, tapi sesuatu yang mengakibatkan rendahnya kesadaran. 不歌舞昼夜香满图彩。 不歌舞 artinya kita jangan di hari itu mendengar hiburan-hiburan lah. Atau misalnya suka hari itu kita masih
istilahnya apa ya? Di situ香曼图彩 make up, lipstick, alis mata, apa namanya ini? Apa namanya ini? Apa namanya tuh? Lipstick gitu ya. Jadi hari itu saya lihat hari ini yang datang enggak kok. Biasa kan ada yang suka hijau, suka merah. Dia punya lotionnya tebal gitu ya. Kan gitu kan biasa. Hari itu kita enggak. Puco kau guang da chuang, hindari sebuah kasur yang bisa mengakibatkan muncul kemelekatan. Nah, di situ yang besar, yang tinggi. Bu fei shi shi, tidak makan waktu yang ditentukan, yaitu lewat jam 12. Nah, 过了12点我们不再吃了, kita tidak ada makan lagi. Nah, ada orang bilang kalau saya sakit ma, saya ada sakit harus makan obat. Kalau tak makan obat, saya akan mengalami suatu penderitaan. Nah, sebelum makan obat itu saya boleh memakan sesuatu enggak? Boleh. Sesuai dengan kebutuhan. Jangan karena alasan mau makan obat, terus ditaujieng itu ikan ayam itu cituatui gitu kan. Alasan, wah kan papi saya kan sakit, semping saya perlu makan obat kan. Ya makan obat seperlunya, lu jangan nanti suruh istri kamu siapin ini itu segala macam. Japala, baru yuk amitofo. Ya jangan seperti itu. Jadi seperlunya kebutuhan yang dibutuhkan. Kecuali memang kalau kita sakit. Kalau kita enggak sakit ya jangan. Ya. Nah, ini juga 8条. Nah, di sini. Jadi saudara-saudara sedharma yang berbahagia. Nah, 有一些人呢要问 ada yang bertanya. Kemarin kalau enggak salah saya sudah mengatakan bahwa di sutra Upasaka dan Upasika di situ Buddha mengatakan demi upasaka dan upasika yang tidak dapat melatih astasila itu setiap hari karena perlu berdagang atau menjalankan rumah tangga, menetapkan 6 hari dalam sebulan. Nah, 6 hari itu 我们所讲的就是六斋日。六斋日是哪一天呢？初八。Terus lagi apa? 14. Terus Sabko, terus 23, terus 29, terakhir 30. Jadi 8, 14, 15, 23, 29, 30. Nah, kalau kita ketemu bulan pendek yang tidak ada tanggal 30, maka itu diganti namanya 28, 29. Jadi itu liu zai ri. Nah, 为什么佛陀会讲六斋日呢？ Karena di situ dikatakan satu poin bahwa Catur Maharajika, 就是四大天王, yang dimana mereka itu adalah penjaga Jambudwipa. 他是照顾这个娑婆世界的. Nah, di situ dia suka mengutus utusannya atau pembantunya dan putra mahkotanya akan mengamati Jambudwipa, 就是得观察我们这个世间 yang melakukan perbuatan baik maupun perbuatan jahat. Apakah pada saat itu ada orang yang pertama, 他要看这6天里面6 hari ini 六斋日他们会来观察这个世间. Dia akan melihat mengamati dunia di mana manusia yang tinggal di bumi ini, bukan hanya Buddhis saja, semua makhluk yang ada di planet bumi ini, dia akan melihat. Pertama yang dilihat adalah apa? Apakah ada orang yang berbakti kepada orang tua? 就是这6天里面呢，他会来观察。第一个的观察呢，他会看这个世间呢，现在的人有没有对父母孝顺呢？ Anda coba lihat. Kita nggak usah bilang dewa, Catur Maharajika. Anda boleh lihat dengan matamu sendiri. 现在有孝顺的儿女对父母的很少了。 Nggak seperti putri Brahmana, 很少了， sangat sedikit.
Makanya Suhu sering ketemu ya, ada umat ya. Suhu, saya nggak mau repotin anak saya. Ini sudah dipesan. Banyak umat datang kok cara kita pesan, Suhu nanti kalau saya udah mati, tolong ya bantu Suhu. Nanti abunya itu habis dikremasi, udah dibuang aja, dilarungin di laut. Saya nggak mau repotin anak-anak. Tahu yang tercantul. Tetapi kalau ada orang datang ketemu saya bilang begini, Suhu nggak berani jamin. 为什么？人都是无常啊。Manusia itu hidupnya nggak kekal. 棺材不分类啊。Jangan mana tahu yang jalan duluan bukan kamu. Yang jalan duluan siapa? Saya mana tahu kan. 我不能跟你保证啊。Ya kan nanti kalau saya janji, yang hutang siapa? Ya saya yang hutang. Kan saya harus bayar kan begitu. Makanya banyak umat seperti itu. 有孝顺的人现在很少，很可怜啊。所以啊，尊敬的诸位同修大德， saudara-saudara sedharma, 你自己不准备， kalau kamu sendiri tidak mempersiapkan bekalmu， 你希望你的儿女来为你超度， 我告诉你， 不要想多了， 靠不住的， 我跟你讲。 Zaman sekarang kan begitu, hari pertama dia masih sedih, mama telah meninggalkan saya. 1 minggu kemudian sedihnya mulai hilang. 1 bulan kemudian mulai lupa. 1 tahun kemudian wekiki dia. 5 tahun kemudian bayangan juga nggak temu. Makanya kenapa kita setiap tahun ada Zhou Qingming Ulam Bana, supaya mengingatkan kembali. 现在的人呢很难了，所以好好修行，好好念佛。将来时间到了，是见阿弥陀佛，比什么更保证的。 Kelak kita selesai menyelesaikan tugas kita di dunia ini, 我们去见阿弥陀佛比什么更重要的？儿女是靠不住的，时间因缘到了，结束了，各走各路的，没有的。Jadi pertama itulah yang diperhatikan oleh 4 大天王 Catur Maharajika Dewa. Kedua, menghormati biksu, para pertapa, para sepuh dan para guru Arya Suci. Dan yang ketiga adalah apa? Gemar berdana. 在那一天呢看，这个人喜欢做行善嘛， berbuat baik enggak itu? Nah, yang kelima adalah apa? 这个人喜欢 menjaga sila enggak? Kelima, bersabar enggak? Bersemangat dalam kebenaran enggak? Mempelajari sutta enggak? Dan yang terakhir adalah apa? Melatih astasila. 所以4大天王呢，6在日里面6 hari itu dia akan melakukan itu, inspeksi gitu, memperhatikan si A, si Akeng hari itu做什么代志. Nanti setelah utusannya diutus, dia akan melaporkan kepada Catur Maharajika Dewa. 这个世间当今不孝顺了，当今这个世间enggak menjaga sila. Di dunia sekarang ini sudah ada orang sudah sulit melakukan kebaikan. Di dunia ini sudah sangat sulit, sedikit sekali orang melaksanakan astasila. Maka pada saat itu Catur Maharajika Dewa itu merasa kondisi sangat sedih. Dia akan lapor ke siapa? 到第2天就是倒立天。倒立天的天主 penguasa surga Tawatimsa, kita tahu Sakra Dewanam Indra. 我们中国人讲说一皇大帝。 Kalau orang barat bilang Sangti Tuhan. Ketika 这个玉皇大帝 mendengar kondisi itu, dia mengatakan apa? Kini di dunia tidak ada makhluk yang berbakti kepada orang tua, menghormati biksu, mendengarkan hal tersebut. Sakaraja para dewa akan merasa tansin dan cemas, khawatir, sedih dan tidak bahagia, menyatakan jumlah penghuni surga akan terus berkurang, penghuni asura dan alam penderitaan itu akan terus bertambah. 就是说，生在天界的越来越少，生在三恶道的越来越多了。那怎么办呢？ Dia sedih di situ. Makanya oleh karena itu saudara-saudara sedharma, di dalam Tijang Jing kan ada cerita itu, cerita yang lucu. Tijang Jing kan mengatakan ada seorang penjaga neraka. Dia bertanya kepada Raja Yama, Un Yen Lo Wang 为什么现在地狱的人呢越来越多了？
越来越多了啊。也bertanya kepada Yamaraja， 为什么现在的人来到地狱的越来越多了？ Orang yang telah sebagai manusia itu sangat sedikit. Orang yang ke sini semakin banyak. Makanya 有一天啊，地藏王菩萨把一个人渡走了。Jadi 地藏王 membantu seseorang yang ada di alam neraka. Dia membantu dia terbebas dari alam neraka. Kemarin baru dia 渡走啊，地藏王菩萨又见到他了。你昨天刚刚离开，你今天又回来了。Anda bayangkan aja， 我们这个世间的习气太重了。Kilesa kekotoran batin kita itu sangat luar biasa. Makanya kenapa di dalam Astasila itu 教我们要受这个戒，原因就是在这个地方，希望你能够得到功德利益，不要将来因为我们自己所造的因，将来受这样的果报，那将来你要哭，你要后悔，那就来不及了。Ya, jadi ini sedikit kapan kita harus menerima Astasila. Nah, biasanya 6 hari itu tanggal 8 dan tanggal 23 itu yang diutus adalah pejabat dari Catur Maharajika Dewa. Nah, di tanggal 14 dan tanggal 29 itu adalah putra mahkota dari Catur Maharajika. Dan tanggal 15 dan tanggal 30 Catur Maharajika Sita Tian Wang dia sendirilah yang langsung yang meninjau. Pertanyaannya adalah, 有一些人 mengatakan suhu, wah kalau begitu tanggal 15, tanggal 30 saya baru sopa kuan saja aja. Kenapa? Yang datang kan bosnya. Kan begitu, kalau bosnya lihat kita sopa kuan saja, ini kan pasti kongde uliang mah. Kayak seperti orang bilang apa, sering kita ketemu Umar kan, ini tinggal 2 menit. Ada Umar kan datang suhu, pusing kita sekarang. Kalau mengurus karyawan, pusing katanya. Kalau bosnya nggak ada, itu seperti apa? Kucing ya, kalau kucing nggak ada, tikusnya apa? Tikusnya rajanya. Jadi kalau kucing pulang, tikus sekuai-kuai loh, nggak suruh begitu ya kan. Jadi begitu. Dan nanti kalau bosnya pulang di depan, wah gimana, hancin lah gimana, supaya kamu gitu. Jadi jangan seperti itu. Wah berarti tanggal 15 dan tanggal 30 itu Catur Maharajika langsung yang meninjau. Ya udah gua sopakuan saja di hari itu aja. Nggak boleh punya pemikiran seperti itu. Bukan itu. Nah pertanyaan adalah, kalau di luar dari itu, gua sopakuan saja boleh nggak? Silakan. Buddha mengatakan, fa puting fa. Asalkan kamu cocok dan tepat waktunya, dan kamu bisa menjalankan itu, maka itulah yang terbaik dan terberkahi. Jadi, 我们受这个八关斋戒的呢， itu dalam kondisi seperti itu. Ya, jadi saudara-saudara sedharma yang berbahagia, nah inilah sedikit penjelasan. Nanti ke depan setiap kali kita mulai sopa kuan cai cie, kita akan masuk bagian kedua. Bagian kedua adalah tentang penjelasan sila. Misalnya saya menjalankan pusasen, menjalankan sila pertama. Ada kongde akibat dari itu apa? Nah orang kalau selalu melanggar sila pertama, akibatnya apa? Nah itu bagian kedua mungkin kita akan masuk di pertemuan yang akan datang. Terus yang bagian terakhir adalah manfaat. Nah di situ ada 11 manfaat orang menjalankan Astasila itu. Nah 11 manfaat itu apa? Nah 有11条一个人能够受这个八关斋戒，他能够所得到的利益是什么？ Nah ini kita bagi 3 tahap. Jadi pertama menerima sila itu dengan cara di hari apa? Ini sudah menjelaskan. Nah kita boleh masuk di pertemuan akan datang. 八关斋戒受第一条的戒，它的功德是什么？不偷盗，它的功德是什么？不淫欲，它的功德是什么？不虚诳语，它的功德是什么？ Itu nanti kita akan jelasin satu persatu. Sehingga ketika kamu menerima sila ini dalam kehidupan sehari-hari, kamu akan merasa ada satu pengertian yang benar. Aku menjalankan sila tujuannya apa? Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya mudah-mudahan 今天我们所受的八关斋戒
给他回向给一切众生，给我们的累劫姻亲债主，给我们所遇到病人或者痛苦的这一类的人我们回向给他们，希望他们能够化解灾难，消灾免难。谢谢大家，阿弥陀佛。阿弥陀佛，大众请起立。